kedatangan Paus. Yang itu kedatangan Paus ke Indonesia sebagai kunjungan dan segala macam adalah bentuk toleransi yang paling kuat, yaitu ya sudah kami mendiamkan, memberikan rasa aman ya terhadap kedatangan Paus tersebut. Dan kami tidak menyambut, mohon maaf, seperti tokoh agama yang lain dia misal mengundang ke mana, ke arah mana, seperti itu. Tidak seperti itu. Artinya mungkin dari pihak Katolik yang ada di Indonesia itu membuat acara menyambut Paus itu lebih bertoleransi lagi menurut saya. Karena apa? Ya sudah, agama kalian itu kami telah hargai, sebagai kami mayoritas, kami menghargai itu semua dengan membiarkan kalian. Itu sebuah toleransi yang sangat tinggi. Jadi saya nanya itu nggak cuma narasi premis yang dibuat-buat oleh asumsi pribadi saya mengenai Islam. Itu bukti bahwa saya sebenarnya masih punya hati dengan kalian punya iman. Pakai dalil. Ya, saya bisa seperti pemikiran polemik-polemik Islam. Yesus nete, Yesus begini, ya kan? Cuma periskop kedatangan Tuhan Yesus. Pada saat kedatangan Tuhan Yesus, ada manusia yang menyaksikan hal itu. Nah, di dalam menyaksikan hal kedatangan Tuhan Yesus, manusia yang saat itu menyaksikan Tuhan Yesus, kedatangan Tuhan Yesus itu diciptakan oleh Tuhan yang mana, Bang? Ini korelasinya apa ya? Gue pikir dia bakal nanya bagaimana cara manusia tersebut menyaksikan, bagaimana ini. Pertanyaannya tuh sebenarnya narasi premis awal dengan pertanyaan kamu tuh nggak nyambung beneran. Oke Bang, diulang sedikit, mungkin saya salah pertanyaan. Nggak perlu diulang. Oh, saya sudah dengerin secara seksama, tapi pertanyaan kamu itu antara narasi dengan pertanyaan itu nggak nyambung gitu loh. Ngerti nggak sih? Iya Bang, saya kan mengenai periskop kedatangan Tuhan Yesus. Ada manusia yang menyaksikan kedatangan Tuhan Yesus. Nah, manusia yang menyaksikan kedatangan Tuhan Yesus itu diciptakan oleh Tuhan yang mana? Seperti itu, Bang. Manusia diciptakan sekali, itu hanya Adam dan Hawa. Sisanya melalui procreation atau penciptaan secara tidak langsung, artinya kelahiran. Jangan menjebak saya dengan logika Islam yang sangat dangkal ketika berbicara mengenai penciptaan manusia seolah-olah Allahnya kerja setiap hari seperti buruh pabrik. Kejadian 1 ayat 31 jelas mengatakan Allah berhenti dari segala pekerjaan penciptaannya pada hari ke-7 dan Allah memberkati hari ke-7 itu. Jadi jelas, selain Adam dan Hawa, kita semua melalui proses procreation, artinya penciptaan secara tidak langsung. Artinya kita melalui proses kelahiran, termasuk manusia yang diceritakan dalam perikop yang kamu tanyakan. Perikop ya, bukan periskop. Perikop, Matius 26 ayat 29 sampai dengan 31. Matius 24 ya. Oh jadi itu ya Bang ya? Iya. Oke, berarti apa? Ya soalnya kan kalau kami seorang Muslim ya memang tidak ada yang bisa berkehendak kecuali yang sudah Tuhan izinkan, sekalipun itu terlahir pada saat kapanpun gitu. Artinya manusia merencanakan kelahiran tersebut segala macam tuh berdasarkan kehendak Tuhan, seperti itu Bang maksudnya. Bukan kehendaknya Muhammad, harusnya bukan kehendak Tuhan dalam Islam, kehendaknya Nur Muhammad, kehendak Muhammad. Nur Muhammad gimana maksudnya Bang? Sorry Bang. Dalam Islam itu ketika Allah mau ingin menciptakan sesuatu, Allah mau itu harus ada Nur Muhammad, sehingga ada dalilnya laulaka ma khalaqtul aflak. Tidaklah aku ciptakan langit dan bumi kalau bukan engkau Muhammad. Kenapa? Maaf, dalilnya Al-Quran apa hadis Bang? Dalam perkataan ulama yang dijadikan hujah. Iya, kamu jangan bisa menolak perkataan ulama karena ulama itu masuk dalam 4 sumber hukum Islam. Kalau kamu mengerti, nggak cuma Al-Quran dan hadis Islam. Jangan tiba-tiba jadi orang yang amnesia ya. Oke Bang, maaf Bang. Saya ajarin. Dalam Islam itu ada 4 sumber hukum Islam. Yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah hadis, yang ketiga ijma, yang keempat itu qiyas. Oke, qiyas, betul. Tapi kembali ke awal udah diutamakan belum Bang? Artinya Al-Quran dulu kan yang terutama. Iya, kalau misalkan hanya Al-Quran yang kamu cacat, nggak ada kisah dalam Muhammad sedikit pun dalam Al-Quran. Dari mana kamu tahu bahwa 12 Rabiul Awal adalah tanggal kelahiran Muhammad? 12 Rabiul Awal tanggal kelahiran Muhammad. Dari mana? Bukan dari perkataan ulama Bang. Ya terus dari mana? Nggak apa-apa, terserah. Oke, kami mendapatkan itu dari dalil-dalil Bang. Dalilnya seperti apa? Ingat kamu tadi barusan bilang bahwa harus terutama Al-Quran. Ada di Al-Quran nggak kira-kira? Tidak ada. Oke, good point.
Terus kamu ngapain nanti hari Senin itu tanggal merah, kita ngapain, ngerayain apa? Besok itu ngerayain apa? Bang, Besok itu ngerayain apa? Informasi. Maaf, sebentar, saya sedikit informasi. Besok Sebentar, itu ngerayain apa? Saya nggak mau langsung, saya nggak mau kemana-mana dibawa oleh narasi kamu yang bakalan lari. Besok itu atau di hari Senin itu ngerayain apa? Maulid Nabi tidak diajarkan di dalam Islam. Oke, Maulid Nabi tidak diajarkan oleh Islam. Terus yang merayakan Maulid Nabi itu Islam atau bukan? Bukan, Indonesia. Dah, selesai. Yang merayakan hanya umat muslim Indonesia. Di Arab tidak ada Indonesia. Maulid Nabi. Tidak ada Maulid Nabi di Arab. Abang, tidak ada Maulid Nabi di Arab. Jangan hipokrit ya. Di Arab juga nggak ada yang pakai sarung. Di Arab nggak ada yang pakai mukena. Bang, jangan soal sarung. Ini soal bukan nggak usah kemana-mana. Yang bawa seolah-olah di Arab nggak ada, di ini nggak ada. Sekalian aja. Di Arab tuh nggak ada mukena loh. Di Arab itu nggak ada tahlilan loh. Apakah kemudian orang Islam di Indonesia bukan Islam? Wah, ini sejujurnya ini penista nih. Parah nih orang Islam nih. Orang Islam yang lagi nonton, dimanapun Anda berada, ini orang ngomong barusan, bukan ajaran Islam loh. Pemerintah tangkap orang ini, pemerintah. Karena pemerintah ketika menetapkan tanggal merah, hari libur, itu kan kesepakatan, apalagi itu hari raya agama loh. Itu hari raya agama loh, kamu bisa-bisanya bilang itu bukan ajaran Islam. Waduh, berarti itu hari raya pagan. Waduh. Itu ya. Wah, penjarakan dia ini, kacau kamu. Kalau bukan ajaran Islam itu ajaran siapa bro? Soalnya kayak Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, ya ulama-ulama Sunni itu mengatakan bahwa Maulid Nabi itu adalah perayaan di mana di balik itu semua kita mensyukuri kelahiran Nabi. Kok kamu nggak bersyukur ada Muhammad? Malu? Nggak mau ikutan euforianya? Atau bagaimana? Kan harusnya kamu, oh iya bersyukur Nabi saya sudah lahir sehingga dari jahiliyah ke terang gitu kan, klaimnya seperti itu. Itu kamu kok nggak mau mengakui? Itu kamu kenapa? Jadi gini ya, kita balik lagi. Ketika kamu mengatakan bahwa harus mengutamakan Al-Quran, sayangnya di Al-Quran, sekalipun dalam surah Al-Hijr, dalam dalil-dalil ayat Al-Quran jelas mengatakan bahwa Al-Quran diturunkan secara terperinci dan ayatnya menjelaskan secara detail, itu semua bagi saya adalah BS, singkatan dalam bahasa Inggris. Silahkan cari tahu sendiri BS itu apa kalau dalam bahasa Inggris, ya. Saya nggak mau ngomong terus terang, nanti pada ngamuk-ngamuk di bawah. Ya, BS. Jadi itu semua tidak explain secara benar-benar jelas, nyata, ya. Sehingga butuh yang namanya dalil yang disebut dengan hadis. Hadis itu pun kalau kamu pengen tahu, hadis itu kan ada dua. Ya, hadis qudsi dan hadis yang memang perkataan Nabi. Hadis qudsi itu kan dari Allah langsung. Ini yang sebenarnya pernah saya tanyakan dengan ustadz saya. Kalau hadis ada yang disebut dengan hadis qudsi bisa langsung dari Allah, kenapa Al-Quran nggak langsung dari Allah? Kenapa harus dari malaikat Jibril dulu? Tapi ya itu omongan lain ya, konteks yang lain, saya nggak mau bawa itu nanti kemana-mana. Kita fokus masalah mengenai dalil. Ketika berbicara mengenai tadi kamu berdiskusi mengenai pertanyaan kamu, penciptaan manusia, kemudian kamu sempat menjelaskan kalau di Islam kami meyakini kehendak Tuhan. Sayangnya, unfortunately di dalam Islam keyakinan yang ada bukanlah keyakinan yang diterima oleh semua kalangan Islam. Ini kata kuncinya. Karena di Islam semua orang berhak untuk menerima pandangan ulama yang berbeda selama masing-masing dari orang tersebut menilai pandangan ulama itu cocok dan sesuai dengan hati mereka. Ada yang mengikuti pandangannya UAS, ada yang mengikuti pandangannya si Ustadz Firanda, ada yang mana? Nah itu. Sulitnya Islam adalah di situ. Sehingga ketika terjadi permasalahan mengenai ajaran, kalian nggak pernah menemukan solusi jalan yang satu. Padahal kalian mengklaim sebagai penyempurna. Setahu saya definisi sempurna itu adalah satu padu dan utuh. Satu kesatuan utuh dan satu padu. Nggak bisa ketika berbicara mengenai sempurna tapi Anda masih terdapat, oh ini beda, ini beda. Oh iya kami mengamini ini berbeda. Tapi masih mengklaim sempurna. Bagi saya itu yang dimakan dengan hipokrit. Gitu. Omong kosong dan hipokrit. Nah ketika berbicara mengenai kehendak Tuhan, balik lagi. Sayangnya di dalam Islam itu bukanlah suatu jawaban yang paten dan pasti. Karena di dalam Islam ada keyakinan yang disebut dengan Nur Muhammad yang unfortunately sayangnya juga diyakini oleh beberapa
yang kita sebut dengan debater-debater Islam, ya, gitu. Walaupun nggak semua, seperti Zuma yang pernah mengatakan adanya Nur Muhammad, yang beberapa waktu lalu mengatakan Muhammad itu Allah, Allah itu Muhammad. Nah, kandak yang mau saya katakan begini, saya tahu dalilnya. Dalam surah Yasin jelas Allahmu itu kan berkata, Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, ya. Sesungguhnya dalam hal penciptaan, dalam hal menciptakan segala sesuatu, Allah tinggal mengatakan apa? Kun fayakun. Jadilah maka jadilah. Tapi sayangnya berkat adanya inovasi perkembangan ajaran dalam Islam, ya, hebatnya ulama-ulama kalian itu mengenal adanya akidah Nur Muhammad, sehingga tadi sempat saya sebutkan dalilnya, laulaka ma khalaqtul aflak, tidaklah aku ciptakan langit dan bumi kalau bukan karena engkau Muhammad. Yang saya tanyakan, sekalipun irodahnya Allah ini kun fayakun, bisa berirodah, tapi permasalahannya sekali lagi, dengan adanya Nur Muhammad, Allah tidak akan ciptakan langit dan bumi nih katanya. Jadi percuma. Artinya bahwa Tuhan yang kamu imani di dalam Islam itu menciptakan segala bentuk yang ada, yang kita sebut dengan materi, sehingga yang disebut ketika berbicara mengenai Tuhan, yang dipahami oleh orang-orang yang bertuhan, meyakini Tuhan itu menciptakan dari ketiadaan, sehingga istilahnya itu adalah creatio ex nihilo, menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan. Tetapi dalam Islam meyakini dengan adanya akidah Nur Muhammad, yang disebut bukannya creatio ex nihilo, tapi creatio ex materia. Jadi Tuhanmu menciptakan materi dengan materi. Nur Muhammad itu materi loh, mau nggak mau. Kenapa? Karena sebagian banyak orang, walaupun ada yang mengatakan Nur Muhammad itu berada di antara kholik dan makhluk seperti Kiai Said Akil Siraj, tapi kebanyakan dari mereka mengatakan bahwa Nur Muhammad itu adalah makhluk. Mungkin karena untuk menghindari adanya dibilang nyontek dengan Kristen, ya, gitu. Nah itu, jadi saya agak bantah, nggak setuju kalau di Islam itu Tuhanmu bisa berkehendak, kemudian kehendak Tuhanmu langsung jalan begitu aja. Nggak, Tuhanmu terpatok pada Nur Muhammad. Itu. Makanya nanti kalian itu kan menggantungkan keselamatan kalian dengan berselawat kepada Nabi kalian. Makanya ada nanti peristiwa nyambung dengan Maulid Nabi. Maulid Nabi, ketika kamu bilang itu bukan ajaran Islam, sebagai orang mantan Islam, saya katakan memang bukan, itu ajaran pagan. Siapa mau tahu nggak? Yang kalian kan waktu itu saya jadi Islam, ya teman-teman, ya, pahami. Saya waktu itu jadi Islam, saya bilang itu ajaran pagan, ya merujuk kepada teman-teman yang Kristen yang sekarang. Karena Maulid itu berasal dari keyakinan orang-orang Kristen Timur, yang pada saat Syiah Fatimiyah, salah satu penggerak pencetus Maulid Nabi, yang disebutkan oleh Ustadz Khalid Basalamah juga sebagai salah satu pencetusnya, itu merayakan Maulid Yesus Kristus, gitu, kelahiran Kristus Yesus. Maka mereka mencetuskanlah ini. Maka ketika mereka meyakini bahwa mereka juga harus merayakan ini, di salah satu agendanya adalah, di salah satu ketika mereka merayakan ini, mereka meyakini suatu konsep yang disebut dengan Mahalul Qiyam. Ya, nih, Mahalul Qiyam. Sekarang saya tanya sama kamu tahu nggak Mahalul Qiyam itu apa? Saya tahu, Bang. Kenapa? Saya tahu. Oke, silahkan dijelaskan kalau tahu. Minta tolong saya, supaya teman-teman yang di bawah tuh juga mengerti. Ya, Bang. Saya jelasin ya, Bang, tapi tolong jangan dipotong, saya jelasin dulu. Oke, jadi Mahalul Qiyam itu merupakan sebuah kayak ritual di dalam Maulid Nabi. Jadi untuk sampai dengan saat ini saya bertobat dari yang disebut dengan Islam yang ada di Indonesia kebanyakan, Bang, yang mengadakan Maulid, Yasin, Tahlil. Saya bukan berada Maaf, belum jelas maksudnya itu ritual apa? Diperjelas, maksudnya apakah ritual meyakini ada apa gitu ritual apa? Oke, Bang, iya, Bang. Sebentar ya, Bang, ya. Sebentar, iya. sekali lagi. Ya, sebentar. Sekali lagi poinnya gini, Bang. Saya saat ini sudah tidak berada di golongan mereka-mereka. Contoh Habib, seperti itu ya, Bang, ya. Yang mengadakan Maulid. Mungkin yang ada sekarang misalnya banyak beredar tuh di Monas, banyak bikin. Terus di jalan-jalan yang menutup jalan dan lain sebagainya yang dikoordinir oleh para Habib atau ya pemuka agama di sekitar ya, Bang, ya. Yang itu tidak berasal dari sedikit pun tidak berasal dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang saya sampaikan pengalaman saya dulu pernah mengikuti itu, ya karena memang saya di Indonesia dulu sempat mengikuti yang seperti itu karena memang saya udah mengikuti Ustadz Khalid,
sebagai rujukan saya menerima ilmu agama Islam. Jadi saya memang menjauhi hal itu untuk sekarang ini. Tapi saya berbicara pengalaman ya. Oke. Masih kurang jelas ritual apa intinya itu. Saya menghormati, saya menghargai kamu punya pandangan dan mengira. Oke, saya menyangka dan mengira saat itu ya. Ini kebanyakan orang mahalul qiyam itu menyangka dan mengira. Putus. Oke. Lanjut. Jelas ya Bang ya? Oke, jadi udah jelas. mahalul qiyam itu. Mahalul qiyam itu menyangka dan mengira bahwa orang-orang yang berada di situ itu melakukan ritual di acara Maulid Nabi, dia harus berdiri dan kedatangan Nabi Muhammad dia ada di situ. Benar apa enggak, Bang? Yang apa? Oke, saya perjelas dulu, kedatangan Nabi Muhammad dalam versi roh atau jasadnya. Aduh Bang, jadinya gimana? Ini suatu penjelasan. Sebenarnya ini suatu keyakinan yang nggak ada dasarnya dan itu orang-orang yang udah. Maaf ya Bang. Jadi gini Bang, saat mahalul qiyam itu lebih biar jelas aja. Jadi gini, yang versi yang benarnya kalau kamu mau lebih detail, keyakinan orang-orang yang merayakan Maulid itu adalah salah satu ritual di mana orang-orang tersebut teman-teman berdiri. Kalau teman-teman nanti lihat acara Maulid, mereka tiba-tiba berdiri sambil menyenandungkan atau kalau kita sebenarnya berselawat lah kalau, tapi mereka mengkidungkan syair-syair seperti qasidah burdah ya dan seterusnya, yang mereka tiba-tiba berdiri itu menandakan ruh Rasulullah. Perhatikan ya, saya ngomong ruh Rasulullah hadir di tengah-tengah mereka. Itu poinnya. Benar, Bang. Itu benar pada keyakinan. Benar kan? Bukan gua bohong. Ya. Itu benar pada keyakinan mereka, tapi saya sekali lagi saya katakan saya tidak mengikuti hal-hal yang seperti itu lagi. Nah pada saat itu dan sekarang saya benar-benar bertentangan keras dengan hal itu. Kalau dimanapun, jujur Bang, banyak yang datang ke rumah, tolong Bang, ini proposal Maulid Nabi. Oh sorry, maaf, saya nggak mengadakan itu. Abang Muslim bukan gitu? Ya saya Muslim. Saya bilang saya nggak mau. Saya bilang udah pergi ke tempat lain aja. Saya nggak mau. Saya bilang seperti itu. Jujur aja seperti itu Bang, karena memang untuk apa saya melakukan sesuatu yang tidak diterima dan tidak ada dasarnya dan apalagi rujukannya itu nggak jelas. Nah, jadi sampai di sini sebenarnya kita sepakat Bang. Sebenarnya kita sepakat. Cuman penjelasan, tapi masalahnya di dalam Islam itu apa yang kamu yakini kan sampai dengan sekarang belum diterima juga sama orang. Jadi gini, permasalahannya gini, oke, masalah Maulid kita tutup aja biar nggak kemana-mana. Yang penting kita sudah dapat nangkep gitu. Saya nggak perlu kamu ceritakan karena saya kan mantan Islam. Apa yang kamu alami saya pernah alami dulu karena saya juga Sunni dulunya. Ya, saya merayakan Maulid juga, saya ahlul bid'ah dulu. Nah sekarang yang mau poin saya adalah ketika kamu meyakini sesuatu yang kamu sebut sebagai kebenaran, kamu bilang saya sudah bertobat, saya nggak ikut-ikut itu lagi, saya sudah bertobat dan seterusnya. Tapi permasalahannya yang kamu anggap itu sebagai kebenaran, yang betul-betul kebenaran versi Islam, apakah itu diterima oleh orang Islam lain? Jawabannya kan enggak. Kenapa? Karena kamu juga dari narasimu dari tadi menyebutkan masih diikuti oleh sebagian besar orang Islam Indonesia. Dan kamu nyebut-nyebut itu Islam Indonesia, itu Islam Indonesia. Berarti secara majority, secara sebagian besar kalau kita boleh simpulkan secara lebih jelasnya. Nah, yang mau saya permasalahkan bukan lebih ke arah Maulid. Yang mau saya permasalahkan adalah ketika Allah mau berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 3, boleh dibuka, boleh di cross check, itu kan ayatnya itu kan berbunyi, ayat depan itu hurrimat alaikum ya, yang berbicara mengenai diharamkan bagimu bangkai dan seterusnya darah. Di ayat yang sama Allahmu itu secara lebih jelas juga mengatakan telah kusempurnakan bagimu agamamu. Nah, yang saya perhatikan di sini adalah saya menerima itu, oke, itu dalil kamu, itu Tuhanmu yang katanya berfirman, oke, saya terima itu, saya hargai itu, nggak saya nistakan, nggak saya ejek-ejekkan. Tapi yang mau saya pertanyakan di sini kesungguhan ketika Tuhanmu berfirman, kan sesuai dengan tadi ini masih nyambung ya, kun fayakun. Nah Tuhanmu sudah mengatakan Islam itu sempurna, sehingga nanti ada ayat-ayat lain mengatakan bahwa innad dina indallahil Islam gitu kan ya kan, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam ya. Karena apa? Allah sudah menyempurnakan itu sehingga Allah bisa memberikan kepastian, udah deh lo pada masuk Islam, soalnya orang satu-satunya agama yang diridhoi di sisi Allah itu hanya Islam. Nah pertanyaan saya, ketika ada hadis lain mengatakan Rasulullah menyebutkan orang Yahudi, orang Nasrani terpecah menjadi 71 dan 73 golongan. Kemudian dia menambahkan umatku terpecah menjadi 73 golongan.
Ya, ditambah dengan kondisi realita yang ada dari kasus Maulid ini, adanya perbedaan pendapat, ditambah dengan akidah yang juga berbeda-beda berkenaan mengenai kebagaimanaan Tuhan yang kalian katakan itu adalah satu, esa, ahad, wahid, atau apapun itu sebutannya bagi kalian yang kalian sebut sebagai Allah. Kenapa sampai dengan sekarang klaim sempurna itu tidak pernah benar-benar terwujud dengan nyata diimplementasikan oleh internal Islam sendiri yang terbukti dalam akidah permasalahan baik masalah usuluddin dan furu' itu berbeda-beda. Di mana letak sempurnanya? Oke, ini abang nanya ya, saya mau kasih penjelasan boleh? Boleh, silakan. Boleh, oke bang. Jadi menurut saya selagi ada di Indonesia yang dimana kita banyak temuin bang, nggak terutama sih di mana belahan Indonesia bagian manapun ya. Saya terutama pernah nemuin yang saya datangi sendiri tuh Bekasi bang. Jadi dia itu mengatakan ini adalah toleransi dalam agama, yang dimana dia ibaratnya minum teh, kami minum kopi terus kami campur tuh sama-sama. Jadi bukannya toleransi yang sebenarnya harusnya dilakukan oleh umat muslim, tapi ini udah kebablasan bang. Menurut saya pribadi ini hal yang benar-benar apa ya bang, bahaya banget bang. Jadi toleransi yang dimaksud kan mungkin kemarin kayak ya ini nggak melebar ke jauh-jauh ya bang, kedatangan paus ya. Kemarin itu kedatangan paus ke Indonesia sebagai kunjungan dan segala macam adalah bentuk toleransi yang paling kuat, yaitu ya sudah kami mendiamkan, memberikan rasa aman ya terhadap kedatangan paus tersebut. Ya kami tidak menyambut, mohon maaf, seperti tokoh agama yang lain dia misal mengundang ke arah mana seperti itu. Tidak seperti itu. Artinya mungkin dari pihak Katolik yang ada di Indonesia itu membuat acara menyambut paus itu lebih bertoleransi lagi menurut saya. Karena apa? Ya sudah, agama kalian itu kami telah hargai sebagai kami mayoritas, kami menghargai itu semua dengan membiarkan kalian. Itu sebuah toleransi yang sangat tinggi, dan Al-Quran pun disebutkan seperti itu. Artinya kami tidak mengejek, kami tidak menghina gitu. Pada dasarnya dalam Islam jika diterapkan di Indonesia bang, akan ada hal-hal yang seperti itu bang. Kita tuh banyak banget yang disebut, mohon maaf, di pesantren dikatakan kitab kuning, kita belajar kitab kuning, kita belajar kitab ini, itu menjadi bias bang, sehingga mendapat perbedaan pendapat yang harusnya, padahal dibilang perbedaan pendapat di antara kalian adalah rahmat. Bayangin aja bang, perbedaan pendapat dianggap rahmat. Coba, rahmat dari mana yang dibilang perbedaan pendapat? Ini aneh. Artinya dalam Islam perbedaan pendapat itu jelas memiliki batas ya, jelas Al-Quran hadis sudah membatasi itu gitu, sudah jelas. Tapi kalau perbedaan pendapat yang mohon maaf ya bang ya, tadi mengenai Syekh Akil Sirot dan segala macam, Al-Quran hadis itu yang paling diutamakan. Nah, apabila itu semua sudah terpenuhi, baru ada ijma qiyas dan segala macam, itu baru bisa kita hadirkan di situ. Tapi kalau misalnya Al-Quran hadis sangat kontra sekali dengan perkataan ulama, terbalik ya, perkataan ulama sangat kontradiktif sekali dengan Al-Quran hadis, itu menjadikan sebuah pendapat ulama itu sangat lemah bang. Artinya gini, kalau tidak di Indonesia bang, itu menjadikan ini ulama yang paling terkenal, ini hal ini kita harus mendengarkan dia. Tidak semua seperti itu bang. Dan didapatkan lagi pada acara Maulid Nabi, bukannya banyak manfaatnya tapi banyak sekali mudorotnya. Itulah bang kenapa kami sebagai Islam mayoritas di dalam Indonesia ini bang, ini saya mengatakan Indonesia ya bang ya, sekali lagi, karena di luar kami tidak menemukan hal itu. Di dalam Indonesia ini, Islam yang dikatakan mayoritas itu banyak sekali tidak disukai sama non-Islam, siapapun itu. Karena apa? Berisik bang di musola. Berisik sebelum mulai azan, banyak sekali nama solawatan anak-anak bocah mungkin, atau bapak-bapak mungkin, yang dimana tidak sama sekali Rasulullah SAW sunnahkan untuk itu. Tidak ada sama sekali. Makanya mencerminkan agama kita itu kalau diterapkan sama pribadi orang-orang Indonesia, ya mungkin mereka belum sempat memahami ilmu agama Islam yang benar gitu. Saya tidak menghina orang-orang Islam itu sendiri, saudara-saudara saya nggak mau menghina bang. Artinya mereka mungkin belum memahami ilmu agama yang benar. Tapi dari mana mereka bisa memahami ilmu agama yang benar jika di ruang lingkupnya kebanyakan hal seperti itu? Jika kami datang ke sana, kami disebut Wahabi. Gitu bang. Andai kata mereka tahu kasih sayang kami terhadap saudara-saudara kami, untuk membenahi itu menjadikan umat Islam mungkin bisa
Iya bang, umat Islam itu mungkin bisa menggambarkan kepada non-muslim yang lainnya bahwa seperti ini loh Islam yang ada sesuai dalil, yang sesuai ajaran Nabi Muhammad SAW, seperti itu bang. Ya kira-kira sedikit yang saya tahu gitu bang. Oke, thank you for nothing. Salafiyah. Ya, thank you for nothing ya. Saya mau tunjukkan, saya mau bantah dulu sebentar ya. Kamu bilang nggak di Indonesia? Nih, saya itu udah sering banget. Kamu kan, aduh, berapa waktu lalu saya ke Turki? Berapa waktu lalu saya ke Turki? Iya. Beberapa waktu lalu ke Turki. Ini kebetulan juga, ya sebentar ya. Beberapa waktu lalu saya ke Turki dan Bro masih mau ngomong nggak kira-kira? Lanjut bang. Santai dikit bang. Ayo lanjut. Saya mau nunjukkan video buat kamu. Nih. عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Ini bukan Indonesia ini. Ini Turki ini. Lihat nih. Bahasanya nih. Nih. Kamu mau tahu nggak ini pakai dalil apa? Bisa bahasa Arab kan ya? Iya bang. Apa bang? Abang punya dalilnya. Ini baca ini. Ini dalil yang dijadikan hujah oleh orang yang kata kamu cuma ada di Indonesia. Di Turki mereka juga pakai dalil ini. Di Turki mereka pakai dalil ini. Jadi ini untuk membantah kamu, anggapan kamu bahwa hanya terjadi di Indonesia, enggak. Ini seperti virus cancer menyebar, ya, spreading, gitu. Lihat di sini, ana nurullah wa kullu syai'in min nur. Artinya apa? Ini kan karena bahasa Turki nih ya. Ini bahasa Turki. Kalau kita translation ke bahasa Inggris, lihat. Kamu orang Islam, baik Indonesia, Turki, atau bahkan belahan dunia manapun ya, bro, saya koreksi nggak cuma Indonesia. Di belahan dunia manapun meyakini bahwa Muhammad tadi dijadikan sebagai penyebab Allah menciptakan segala sesuatu. Nih, I am the light of Allah and all things are from my light. Ini yang ngomong bukan Allah. Baca, our prophet say. Nabi kami berkata, Muhammad berkata, akulah cahaya dari Allah dan segala sesuatu and all things are from my light. Kamu mau tahu nggak ini ajaran dari mana? Kamu mau nanya dalil? Ini dalilnya ada di sini, Yohanes 1. Nih, itu kan I am the light of Allah. Nih, Yesus itu apa di dalam Injil Yohanes? Kita lihat dalam Injil Yohanes nih. Segala sesuatu dijadikan melalui dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi. Di dalam dia adalah hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Ini dapat dari mana nih dalil kayak gini kalau bukan dari Kristen? Nih, dan ini sekali lagi bukan hanya di Indonesia. Ini di Turki. Ini kalau kita buka belahan dunia manapun yang ada orang Sunni, mereka merayakan Maulid tapi versi mereka masing-masing. Kalau di Indonesia kan versinya bisa kelihatan ada tenda gitu ya. Lu nggak bisa pukul rata. Di luar negeri mana kenal tenda, mereka mah masih ada etika gitu kan. Berbeda, tapi dalam perayaan Maulid intinya di setiap belahan dunia manapun yang ada orang-orang Sunni itu pasti ada, bahkan Syiah. Gitu, karena untuk perkara masalah Maulid dalam hal ini Syiah dan Sunni itu benar gitu untuk perkara ini ya, tapi mungkin versinya once again sekali lagi beda gitu kan, mereka lebih mempoinnya ada perbedaan lah di beberapa bagian gitu. Cuman dalam sejarah sesuai dengan yang kamu punya keyakinan bahwa kamu menerima Ustadz Khalid itu ya, Ustadz Khalid kan pernah menjelaskan bahwa Maulid itu dari Syiah Fatimiyah. Oke, membahas jawaban kamu sekarang. Satu, kamu bilang bahwa kita tadi saya nanya ya, penyempurna, ketika saya bawa dalil bahwa di dalam Qur'anmu Allahmu itu bilang di dalam surah Al-Maidah ayat 3 bahwa pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu gitu kan. Kemudian sehingga ada dalilnya innaddina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridai di sisi Allah adalah Islam. Yang saya tidak nangkep adalah kenapa kamu tiba-tiba lari ke masalah toleransi, kedatangan Paus Fransiskus, etc, bla bla bla. Itu nggak menjawab sama sekali poin inti dari pertanyaan saya untuk membuktikan klaim penyempurna. Jadi nanti hilang miss point gitu. Padahal pertanyaan saya sangat menusuk loh. Saya nanya begini, saya ulangi untuk terakhir kalinya ya. Saya sering nanya hal ini, tapi saya nanya untuk terakhir kalinya.
Kalau tidak bisa jawab juga ya sudah, kita anggap bahwa mereka memang tidak bisa menjawab. Ketika di dalam Al-Quran Allah kalian berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 3, Islam telah disempurnakan pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu. Kemudian di ayat yang lain, di surah yang lain, bahwa Allah telah mengatakan innatina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Itu kan bukti bahwa Allah nih pede gitu kan, percaya diri bahwa ya udah Islam udah sempurna gitu kan, manusia itu pasti akan selamat melalui Islam karena Islam satu-satunya agama yang sempurna. Oke, itu poinnya. Tapi di poin yang lain, nabimu itu dalam suatu hadis yang sahih ya, dan ini juga diterima oleh semua, saya bilang semua, hanya beberapa segelintir orang Islam yang awam aja, yang denial aja ya, yang masih menolak, menyangkal gitu kan, bahwa fakta bahwa Nabi itu pernah bersabda dalam suatu hadis ya yang sahih, dikatakan ketika Nabi membawa narasi orang Yahudi dan Nasrani terpecah menjadi 71 dan 72 golongan, Nabi juga mengatakan umatku terpecah menjadi 73 golongan. Nah oke, ada beberapa jawaban yang saya terima sepanjang saya melakukan diskusi dengan membawa dalil. Mereka bilang, oh 73 golongan itu bukan dalam golongan-golongan Islam yang sekarang, Joseph. Ada yang denial ya, ada yang lari dari tentang 73 golongan, ada yang menerima bahwa memang fakta Islam terpecah menjadi 73 golongan dengan adanya Sunni, adanya Syiah, adanya Salafi yang sering dituduh Wahabi, ada Mujassimah kalau masih ada Mu'tazilah, kemudian ada banyaklah golongan-golongan Khawarij dan seterusnya. Nah, yang saya pertanyakan ketika berbicara mengenai ajaran, kan kamu tadi juga sempat bilang bahwa sebagian besar ulama itu memberikan, kalau kita sebutnya sebagai obat penenang ya, kalau orang ini ya, orang lagi sakit diberikan obat penenang. Nah, ulama ilmu itu memberikan obat penenang bahwa di dalam Islam perbedaan adalah rahmat, yang sempat tadi kamu juga singgung dan kita dengarkan seksama. Dan kamu nilai itu adalah aneh. Ikhtilaf itu kan katanya rahmat, tapi itu aneh loh. Kenapa aneh? Nah ini, itu juga menjadi beban bobot pertanyaan saya. Ketika Islam diklaim sebagai penyempurna, kenapa masih ada ikhtilaf perbedaan? Once again, yang dikatakan sempurna adalah tidak adanya permasalahan yang kemudian dijadikan persoalan di kemudian hari. Bagi saya, ketika Islam diklaim sebagai ajaran sempurna, harusnya nabimu juga tidak perlu repot-repot memikirkan keadaan umatnya di kemudian hari. Dalam artian begini, ketika nabimu juga bersabda dalam suatu hadis, ku tinggalkan dua perkara, di mana dia berbicara mengenai Al-Quran dan Sunnah, bukan? Nah, ketika nabimu berbicara seperti ini saja, harusnya sudah menjamin kepastian. Oh, nggak usah khawatir, nothing to be worried, ya, nggak usah khawatir ya, gitu. Nah, tapi permasalahannya, seiring perkembangan zaman, apa yang terjadi dalam internal Islam adalah banyak umat-umat yang bingung tentang akidah dan tentang ajaran Islam mereka, termasuk dari pengalaman pribadi kamu. Itu sudah menjadi bukti loh, bahwa Islam tidak sebenar-benar dan seutuh-utuhnya sempurna secara ajaran akidah dari sisi manapun, dari secara usuluddin dan dari secara furu' gitu. Sehingga peran ulama sebenarnya yang kamu bilang ulama tersebut bisa salah dan seterusnya, ini juga yang menjadi persoalan saya. Di hadis yang juga nabimu pernah bersabda beribuan tahun yang lalu, nabimu itu bersabda, al ulama warasatul anbiya, ulama adalah pewaris para nabi. Sekarang pertanyaan saya, kalau ternyata di kemudian hari umat Islam semua meragukan peran ulama, entah itu yang disebut dengan Habib, entah itu yang disebut dengan Kiai, Syekh, ulama itu kan alim ulama, orang yang berilmu gitu kan, orang yang mempunyai keilmuan secara agama, secara religinya dalam sudut pandang Islam. Sekarang kalau nabimu sudah berpendapat mengenai otoritas, Allah berpendapat mengenai otoritas, kenapa otoritas tersebut seolah-olah orang Islam itu ragukan? Sehingga banyak seperti contoh kamu, ya, nggak cuma segelintir orang, banyak orang, Unirifa dan seterusnya, mereka berani mengatakan ulama bisa sesat. Padahal once again dalam suatu hadis nabimu bersabda, al ulama warasatul anbiya. Kalau memang berbicara mengenai, oh tapi kan nggak semua ulama, Joseph, hanya ulama-ulama tertentu. Oke, tapi mana dalilnya? Nabimu tidak memberikan kriteria dalam artian, sekalipun yang memegang sunnah dan Al-Quran, nanti balik lagi, seperti dari tadi kamu poinkan, harus sesuai Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi permasalahannya bro, orang seperti Syed Akil Siraj yang kamu tolak, Abdul Somad, Adi Hidayat, mereka mengklaim semua itu ada dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sekarang pertanyaan saya, bagaimana mungkin sumbernya sama, otoritasnya ada, diberikan nabimu dan Tuhanmu, tapi kenapa di antara ulama, di antara umatnya itu masih
belentang-belentong, masih ada perbedaan. Apa yang menjadi kekurangan gitu, sehingga kesempurnaan ini tidak pernah terakomplis secara utuh, tidak pernah secara benar-benar tercapai, dibuktikan oleh orang Islam di belahan dunia manapun bahwa mereka beneran sempurna. Karena saya tanyakan juga ke teman-teman saya mu'alaf, saya nggak mempermasalahkan. Saya bilang, oke, gue menghargai sama kayak lu menghargai gue menjadi orang murtad. Tapi yang gue tanya, lu mu'alaf jadi Islam apa? Mereka bilang, saya nggak tahu. Gue bilang, iris kuping gue, lu di tengah-tengah perjalanan harus tanya, lu Islam apa, Sunni, Salafi, atau yang disebut Wahabi. Nanti lu lihat ajarannya di tengah-tengah itu seperti apa. Puji Tuhan, beberapa dari antara mereka curhat, nyesel. Tapi ya, once again, gue nggak mau ikut campur. Lu mau balik lagi terserah, mau tetap di situ juga terserah. Gitu. Nah sekarang silakan dijawab, karena saya dari tadi kalau kamu merasa saya nggak mendengarkan, saya mencatat ini di bagian belakang Alkitab dengan pensil jawaban kamu dan tidak menjawab sama. Siap. Oke bang, saya jawab karena abang penjelasannya cukup panjang. Yang pertanyaan pertama saya jadi lupa karena saya nggak mencatat. Ya jadi yang terakhir ini saya mau bahas dulu mengenai ulama itu adalah. Saya turunin. Mohon maaf nggak pakai lama. Ketika kamu sudah jujur, saya apresiasi. Tapi ketika kamu bilang saya tidak mencatat, saya turunin. Kamu penjelasan dari tadi saja, walaupun tidak nyambung aja, saya catat loh, saya hargai. Bentuk bahwa saya menghargai. Nih, saya catat nih. Kelihatan nggak kira-kira? Saya catat. Makanya dari tadi jawaban dia, saya ulang. Ketika dia jawab ini, saya mention. Ketika dia jawab ini, saya mention. Setidaknya ada 6 poin yang saya catat dari jawaban dia. Itu bukti bahwa kita menghargai ketika ada orang menjelaskan, sepanjang apapun penjelasannya. Dan catat, sepanjang apapun yang saya penjelaskan, saya menggunakan dalil. Dari tadi dia pakai dalil nggak kira-kira teman-teman? Silakan nilai antara saya sama dia ketika menjelaskan, ketika kita meng-explain. Bahkan sebenarnya tadi saya bukan penjelasan, tapi pertanyaan. Pertanyaan saya based on dalil. Ya. Jadi saya nanya itu nggak cuma narasi premis yang dibuat-buat oleh asumsi pribadi saya mengenai Islam. Itu bukti bahwa saya sebenarnya masih punya hati dengan kalian punya iman. Pakai dalil. Ya, saya bisa seperti pemikiran polemik-polemik Islam. Yesus nete, Yesus begini, ya kan? Cuman berdasarkan pribadi kalian. Wah, gua keren nih menghujat Yesus. Nih, dalil dari tadi 3 kali putaran sama Aji. Dijawab nggak dari tadi mengenai kesempurnaan dalam Islam? Dari mulai bahas Nur Muhammad, dari mulai Maulid, dalilnya dibantah nggak? Nggak. Pengalaman pribadi, asumsi, ya.